Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mau mempresentasikan perencanaan audit dan prosedur analitis dengan anggota kelompok kami, yaitu Handar Nestaria, Muhammad Koko Fajar Ramadan, dan Wahidatul Munawaroh. Yang pertama yaitu perencanaan audit. Di dalam perencanaan audit terdapat beberapa alasan utama untuk auditor harus merencanakan penugasan dengan tepat, yaitu yang pertama, untuk memungkinkan auditor mendapatkan bukti yang cukup tepat dan mencukupi pada situasi yang dihadapi. Yang kedua yaitu untuk menjaga biaya audit tetap wajar. Dan yang ketiga yaitu untuk menghindari kesalahpahaman dengan klien. Nah, menghindari kesalahpahaman dengan klien sangat diperlukan untuk membina hubungan baik dengan klien dan memfasilitasi pekerjaan berkualitas tinggi dengan biaya yang wajar. Perencanaan audit dan perancangan pendekatan audit. Yang pertama yaitu menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Yang kedua yaitu memahami industri dan bisnis klien. Yang ketiga yaitu menilai risiko bisnis klien. Yang keempat yaitu melakukan prosedur analitis awal. Yang kelima yaitu menetapkan materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima serta risiko inheren. Keenam yaitu memahami pengendalian internal dan menilai risiko kecurangan pengendalian. Yang ketujuh yaitu mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan strategi audit dan program audit secara keseluruhan. Risiko yang mempengaruhi pelaksanaan dan biaya audit ada dua, yaitu risiko audit yang dapat diterima dan risiko inheren. Risiko audit yang dapat diterima yaitu sebuah ukuran seberapa besar auditor menerima kemungkinan adanya salah saji dalam laporan keuangan yang terdapat setelah pengauditan selesai dilaksanakan. Risiko inheren yaitu sebuah ukuran penilaian auditor atas kemungkinan adanya salah saji material dalam saldo akun sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal. Dalam menerima klien dan melakukan perencanaan awal audit, terdapat hal-hal yang melibatkan perencanaan audit awal. Yang pertama yaitu auditor memutuskan apakah menerima klien baru atau melanjutkan pada klien lama. Nah, biasanya dilakukan oleh auditor yang berwenang mengambil keputusan yang penting. Yang kedua yaitu auditor mengidentifikasi mengapa klien memerlukan atau menginginkan pengauditan. Yang ketiga, untuk menghindari kesalahpahaman, auditor harus memahami syarat-syarat penugasan yang ditetapkan klien. Yang terakhir yaitu auditor mengembangkan strategi pengauditan secara keseluruhan. Penerimaan klien dan keberlanjutan. Yang pertama, investigasi klien baru, yaitu sebelum menerima klien baru, kantor akuntan publik akan menyelidiki terhadap klien tersebut, yaitu menyelidiki mengenai prospektif klien dalam komunitas bisnis, stabilitas keuangan, dan hubungannya dengan kantor akuntan publik sebelumnya, dengan tujuan yaitu untuk membantu auditor penerusnya untuk mengevaluasi apakah akan menerima atau menolak kontrak kerja. Yang kedua, klien yang berlanjut, yaitu kantor akuntan publik mengevaluasi klien-klien yang sudah ada setiap tahunnya untuk menentukan apakah terdapat alasan untuk tidak melanjutkan melakukan pengauditan. Mengidentifikasi alasan klien untuk melakukan audit. Alasan utama yang mempengaruhi risiko audit yang dapat diterima yaitu yang pertama, siapa para pengguna laporan. Yang kedua, untuk tujuan apa mereka menggunakan laporan. Auditor akan mengumpulkan lebih banyak bukti audit apabila laporan keuangan digunakan secara ekstensif. Penggunaan laporan keuangan yang paling mungkin dapat ditentukan dari pengalaman sebelumnya dengan klien serta diskusi dengan manajemen. Selama penugasan, auditor dapat memperoleh informasi tambahan tentang mengapa klien memerlukan audit serta kemungkinan penggunaan laporan keuangan. Nah, informasi ini dapat mempengaruhi risiko audit yang dapat diterima auditor. Menyusun strategi audit secara keseluruhan. Yang pertama, memilih staf untuk melakukan penugasan.
Auditor harus menempatkan staf yang tepat pada penugasan agar sesuai dengan standar auditing. Jadi penting bagi staf yang melakukan audit atas persediaan memiliki pengalaman dalam mengaudit persediaan. Yang kedua, mengevaluasi kebutuhan akan spesialis dari luar. Auditor harus memiliki pemahaman yang memadai atas bisnis klien untuk mengenali apakah dibutuhkan seorang ahli. Auditor perlu mengevaluasi kualifikasi profesional spesialis itu dan memahami tujuan serta ruang lingkup pekerjaannya. Dan juga auditor harus mempertimbangkan hubungan spesialis tersebut dengan klien, termasuk situasi yang mungkin mengganggu objektivitasnya. Dalam memahami bisnis dan industri klien, terdapat prinsip-prinsip dasar dalam standar auditing yang menyatakan auditor harus mendapatkan pemahaman yang memadai atas entitas dan lingkungan, termasuk pengendalian dan internalnya. Terdapat faktor-faktor yang meningkatkan pemahaman atas bisnis dan industri klien. Faktor yang pertama, adanya teknologi informasi menghubungkan klien perusahaan dengan pelanggan dan pemasok utamanya. Hal ini mengakibatkan auditor memerlukan pengetahuan yang lebih mendalam tentang pelanggan dan pemasok utama, serta resiko yang berkaitan. Faktor yang berikutnya, klien yang telah memperluas usahanya secara global seringkali melalui joint venture dan aliansi strategi. Hal ini membuat perusahaan akan saling berbagi sumber daya serta keahlian yang memiliki untuk dikombinasikan sehingga daya saing meningkat. Faktor yang berikutnya, teknologi mempengaruhi proses pengendalian internal klien, meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu informasi keuangan. Faktor yang berikutnya, makin pentingnya sumber daya manusia dan aset tak berwujud lainnya telah meningkatkan penilaian dan entitas manajemen. Kemudian auditor juga perlu memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap bisnis dan industri klien, baik terhadap bisnis dan industri klien untuk memberikan jasa yang memiliki nilai tambah pada kliennya. Dalam memahami bisnis dan industri klien, terdapat beberapa aspek pendekatan. Yang pertama, ada aspek pendekatan industri dan lingkungan eksternal. 3 alasan utama untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang hal ini. Yang pertama, resiko yang berkaitan dengan industri tertentu dapat mempengaruhi penilaian auditor atas resiko bisnis klien dan resiko audit yang dapat diterima, seperti industri simpan pinjam dan asuransi kesehatan. Yang kedua, resiko inheren tertentu sudah umum bagi semua klien dalam industri tertentu. Contohnya meliputi kemungkinan keuangan persediaan dalam industri pakaian jadi, resiko inheren atas penagihan piutang usaha dalam industri pinjaman konsumen, serta cadangan untuk resiko inheren kerugian dalam industri asuransi kecelakaan. Yang ketiga, banyak industri yang memiliki persyaratan akuntansi yang unik yang harus dipahami oleh auditor. Misal contohnya, jika auditor melakukan audit atas sebuah pemerintahan kota, maka auditor harus memahami akuntansi pemerintahan dan persyaratan auditnya. Aspek dan pendekatan berikutnya ada operasi dan proses bisnis. Di sini auditor melakukan kunjungan ke pabrik dan kantor yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik atas operasi bisnis klien. Kemudian auditor mengidentifikasi pihak yang berkaitan untuk mendapatkan transaksi dengan pihak terkait, karena prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan transaksi itu diungkapkan dalam laporan keuangan jika material.
Terdapat aspek pendekatan manajemen dan tata kelola, di mana tata kelola perusahaan meliputi struktur organisasi klien serta aktivitas dewan direksi dan komite audit. Dewan direksi yang efektif dapat membantu memastikan bahwa perusahaan hanya mengambil resiko yang tepat. Sedangkan komite audit yang mengawasi pelaporan keuangan dapat mengurangi kemungkinan akuntansi yang terlalu agresif. Terdapat 3 tata kelola dalam perusahaan. Yang pertama, ada akte pendiri perusahaan dan peraturan-peraturan. Yang kedua, ada kode etik. Auditor harus mengetahui kode etik perusahaan dan menelaah setiap perubahan serta pengecualian dari kode perilaku yang berdampak terhadap sistem tata kelola dan integritas serta nilai etis terkait dari manajemen senior. Dan yang ketiga, notulen atau rapat, yaitu catatan resmi atas rapat yang dilakukan oleh Dewan Direksi dan pemegang saham. Sebelum audit diselesaikan, auditor harus menindaklanjuti informasi ini untuk memastikan bahwa manajemen telah mengikuti tindakan yang diminta oleh para pemegang saham dan Dewan Direksi. Auditor juga harus membandingkan otoritas kredit dengan wesel bayar untuk memastikan bahwa kewajiban ini telah dicatat. Auditor seringkali mendukung review atas notulen rapat dengan menanyakan komite audit atau dewan tentang pengetahuannya terkait peristiwa yang mempengaruhi pelaporan keuangan. Tujuan dari semua ini karena yang pertama, keadaan laporan keuangan, yang kedua, efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan, dan yang ketiga karena kepatuhan dengan hukum dan peraturan. Kemudian terdapat aspek pendekatan dalam pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja klien termasuk indikator-indikator kinerja penting yang digunakan oleh manajemen dalam mengukur setiap kepatuhan dalam mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, auditor menilai resiko bisnis klien. Auditor menggunakan pengetahuan yang didapatkan dari pemahaman strategi atas bisnis dan industri klien untuk menilai resiko bisnis klien, yaitu resiko bahwa klien akan gagal mencapai tujuannya. Melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Auditor melaksanakan prosedur analitis pendahuluan bertujuan untuk yang pertama memahami lebih baik bisnis klien dan yang kedua menilai resiko-resiko yang timbul di bisnis klien. Menilai resiko bisnis klien biasanya menggunakan perbandingan rasio bisnis klien dengan benchmark industri. Perbandingan tersebut membantu auditor mengidentifikasi resiko-resiko salah saji. Prosedur analitis diidentifikasikan oleh standar auditing sebagai evaluasi atas informasi keuangan yang dilakukan dengan menganalisis hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Prosedur analitis menggunakan perbandingan dan hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau data lain terlihat jelas berkaitan dengan ekspektasi auditor. Prosedur analitis dapat dilaksanakan pada 3 waktu berikut ini. Yang pertama, tahap perencanaan. Prosedur analitis diwajibkan dalam tahap perencanaan untuk membantu menentukan sifat, luas, dan penempatan waktu prosedur audit. Dan yang kedua, tahapan pengujian. Prosedur analitis seringkali dilakukan selama tahap pengujian audit sebagai pengujian substantif untuk mendukung saldo akun. Dan yang terakhir yaitu tahap penyelesaian. Prosedur analitis juga diwajibkan selama tahap penyelesaian audit. Pengujian semacam itu berfungsi sebagai review akhir atas salah saji yang material atau masalah keuangan dan membantu auditor mengambil pandangan objektif.
pada laporan keuangan yang telah diaudit. 5 jenis prosedur analitis. Yang pertama, data industri. Membandingkan data klien dengan data industri. Manfaat dari perbandingan industri adalah membantu memahami bisnis klien dan sebagai indikasi atas kemungkinan adanya kegagalan keuangan. Namun kelemahan dari pengguna rasio industri dalam auditing adalah perbedaan antara sifat informasi keuangan klien dan industri. Yang kedua, membandingkan data klien dengan data periode sebelumnya yang serupa. Dengan cara membandingkan saldo tahun berjalan dengan tahun yang sebelumnya, kemudian membandingkan rincian total saldo dengan rincian yang serupa untuk tahun sebelumnya, dan menghitung saldo hubungan persentase untuk dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Yang ketiga, membandingkan data klien dengan hasil ekspektasi klien. Dengan cara auditor mengevaluasi apakah anggaran merupakan rencana yang realistis. Kemungkinan informasi keuangan periode berjalan telah diubah oleh klien agar sesuai dengan anggaran. Yang keempat, membandingkan data klien dengan hasil ekspektasi auditor. Auditor memperkirakan berapa seharusnya saldo suatu akun dengan mengkaitkan akun neraca laba rugi, akun lainnya, atau dengan menggunakan proyeksi yang berdasarkan pada beberapa tren historis. Dan yang terakhir, membandingkan data klien dengan hasil ekspektasi data non-keuangan, di mana kita fokus utama berada pada keakuratan data itu sendiri. Kita sebagai auditor tidak boleh melihat perhitungan estimasi atas pendapatan hotel, tetapi kita sebagai auditor berfokus pada perhitungan jumlah ruang, rata-rata tarif ruang, dan rata-rata tingkat hunian. Menghitung rasio keuangan umum. Yang pertama, alat analisis keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja suatu organisasi bisnis dan dilihat dari perbandingan data keuangan. Kemudian menunjukkan nilai kinerja perusahaan, apakah tergolong baik atau belum. Memberikan gambaran kinerja saat ini yang diproyeksikan ke masa mendatang. Bisa membantu manajer selaku pengambilan keputusan mempertimbangkan hal-hal krusial sebelum menetapkan keputusan. Rasio keuangan yang umum. Auditor seringkali menggunakan rasio keuangan selama tahap perencanaan dan review akhir atas laporan keuangan yang telah diaudit. Hal ini berguna untuk memahami peristiwa terkini dan status keuangan perusahaan, serta menelaah laporan dari perspektif pemakai. Berikut ini adalah rumus-rumus untuk melakukan perbandingan yang tepat. Yang pertama, kemampuan membayar hutang jangka pendek. Dengan rumus rasio kas sama dengan kas ditambah sekuritas dibagi kewajiban lancar. Rasio cepat sama dengan kas ditambah sekuritas ditambah piutang usaha bersih dibagi kewajiban lancar. Rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar. Rasio aktivitas likuiditas. Dengan rumus yaitu perputaran piutang usaha sama dengan penjualan bersih dibagi piutang kotor rata-rata. Jumlah hari penagihan utang sama dengan 365 hari dibagi perputaran piutang usaha. Perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata. Jumlah hari penjualan persediaan sama dengan 365 hari dibagi perputaran persediaan. Kemampuan untuk memenuhi kewajiban hutang jangka panjang. Dengan rumus hutang terhadap ekuitas sama dengan total kewajiban dibagi total ekuitas.
time interest earned, yaitu sama dengan laba operasi dibagi beban bunga. Rasio profitabilitas dengan rumus laba per saham sama dengan laba bersih dibagi rata-rata saham biasa yang beredar. Persentase laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dibagi penjualan bersih. Margin laba sama dengan laba operasi dibagi penjualan bersih. Pengembalian atas aset sama dengan laba sebelum pajak dibagi aset total rata-rata. Pengembalian atas ekuitas saham biasa sama dengan laba sebelum pajak dikurangi dividen saham preferred dibagi ekuitas pemegang saham rata-rata. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada presentasi perencanaan audit dan prosedur analitis. Jika ada kata atau kekurangan lainnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.